I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got Kabar baik yang pertama datang dari naturalisasi timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, saat ini PSSI memang tengah memproses 3 pemain untuk dinaturalisasi. 3 pemain tersebut adalah pemain keturunan, yaitu Justin Hapner, Nathan Joe Ion, dan juga Jai Ijes. Namun PSSI saat ini juga tengah mencari pemain keturunan yang berposisi sebagai penyerang. Erick Thohir memang sejak beberapa waktu lalu telah mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mendekati beberapa pemain keturunan Indonesia yang didekati, yaitu beberapa yang berposisi sebagai penyerang hingga gelandang. Tentu saja hal ini dilakukan dengan tujuan untuk bisa membuat pemain-pemain keturunan ini nantinya dinaturalisasi. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut belum mengungkapkan siapa sosok yang tengah didekati PSSI. Dia hanya memastikan bahwa PSSI sudah menemukan pemain keturunan tersebut. Untuk itu, apabila prosesnya berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah, menurut Erick Thohir dalam 2 pekan ke depan akan ada perkenalan penyerang yang bakal dinaturalisasi. Akan tetapi untuk saat ini Erick Thohir memilih bungkam dengan enggan memberikan bocoran lebih lanjut terkait sosok pemain yang didekati pihaknya. Erick memang masih enggan memberikan bocoran. Dia ingin semuanya terlihat jelas terlebih dahulu. Nanti ya sosoknya siapa, kata Erick Thohir. Kalau sudah ada ya salaman sama saya. Itu pasti yang benar, ucapnya. Pria berusia 53 tahun itu mengatakan bahwa naturalisasi ini memang dilakukan karena timnas Indonesia masih membutuhkan pemain. Saat ini naturalisasi Justin Hapner, Jai Ijes, dan Nathan Joe Ion masih dalam proses. Meski ketiga pemain itu sudah dalam proses naturalisasi, Erick mengatakan ternyata pemain yang dibutuhkan masih kurang. Oleh karena itu, saat ini PSSI mencari pemain keturunan lagi untuk dinaturalisasi. Stok pemain terasa kurang karena terlihat saat pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner mengalami cedera hingga absen membela timnas Indonesia dalam laga melawan Brunei pada Oktober lalu. Untuk itu proses naturalisasi ini dilakukan, PSSI pun terus mencari pemain keturunan hingga memang berprestasi dan layak membela tim merah putih. Timnas Indonesia memiliki target tinggi ke depan, dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga Piala Asia 2023 yang bakal berlangsung pada Januari mendatang. Kabar baik yang kedua dari Premier League yang merupakan pemain Wolves U21 dilirik pelatih Gary O'Neil untuk masuk tim senior. Jelang masuk lapangan, Justin Hapner terlihat percaya diri dan tidak ada rasa minder meski jadi pemain termuda di tim pada laga ini. Arsenal yang merupakan tim tuan rumah unggul lebih dulu lewat gol cepat Bukayo Saka pada menit ke-6. Mereka kembali unggul pada menit ke-13 lewat Martin Odegaard. Wolves sukses memperkecil kedudukan lewat Matheus Cunha dengan skor 2-1. Skor 2-1 untuk kemenangan The Gunners bertahan hingga akhir laga melawan Arsenal. Pelatih Gary O'Neil memasang trio back right Dawson, Maximilian Kilman, dan Tuti Antonio Gomez. Dia menggunakan 4 perhatian pemain untuk memasukkan Dan Betley, Matt Doherty, Pablo Sarabia, Sasa Kalezi di laga ini. Hasilnya Justin Hapner hanya mendapatkan kesempatan berada di bangku cadangan hingga akhir pertandingan. Pemanggilan Hapner ke tim senior bukan tanpa alasan. Pemain berusia 20 tahun ini merupakan kapten Wolves U21. Dia juga sudah tampil reguler di sana dan cukup solid sebagai back di sementara itu. Wolves memang dalam kondisi krisis pemain saat melawan Arsenal. 2 gelandang mereka yaitu Mario Lemina dan João Gomes harus absen karena akumulasi kartu. Pelatih Gary O'Neil terlihat kesulitan mengatasi masalah ini. 3 pergantian di sektor gelandang jadi bukti bahwa Gary sibuk membenahi faktor lini tengah yang bekerja kurang maksimal. Justin Hapner sendiri tinggal selangkah lagi bisa membela timnas Indonesia. Proses pemindahan kewarganegaraan yang sudah dia lalui tinggal menunggu keputusan presiden dan dilanjuti dengan sumpah WNI. Sebelumnya semua tahap lain sudah dia lewati bersama Rafael Struijk dan juga Ivar Jenner yang sudah lebih dulu menyelesaikan semua proses. Mereka yang sudah mendapatkan cap bersama skuad Garuda.